Good morning church, welcome back to City Gate Online Sunday Service. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran, dan siapkan posisi yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Let's pray. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Kami masih boleh berkumpul Tuhan, walaupun di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan berbicara pada setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia pada pagi hari ini. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu, di sana kau menanti, untuk bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir. Oh, inilah rindu. Sama katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu, sana kau menanti, sana kau menanti. Sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku
We want to dwell in you, Jesus. In every season, in every circumstances, we want to see the beauty of you, Lord. We want to keep our eyes on you, Jesus. Let's sing together. When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the mountains fall and the tempest roar, you are with me. when creation falls, When creation falls, still my soul will soar on your mercy. Jesus, I'll walk through the fire. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious. Let's sing it out. Let the ruins come to life in the beauty of your ways. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. One more time, we sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Ooh, I wanna forever sing for you, Lord. I'll sing your goodness, We'll sing for you, Lord. sing of your faithfulness to us. Let your presence be here, Lord. Oh, I will sing. Let your presence go with us in everywhere we go, in every season. Jesus, we want to bring our praise to you, Lord. Let's sing it out. Give him praise, give him praise. Jesus.
Sing, I'll walk through the fire. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit resides in your soul. And I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. I'll walk through the fire. And I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit resides in your story. And I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your names, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Lift up your hands, lift you up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rushing up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Saya beri kesempatan buat jemaat-jemaat, buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian yang belum mempersiapkan roti dan anggur, supaya kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama. Saya mau memberikan satu message dalam perjamuan ini. Karena biasanya kita rutin, kita lakukan di gereja. Karena ini biasa awal bulan kita lakukan di gereja. Perjamuan kudus jadi seakan-akan suatu yang biasa kita lakukan. Kita tidak betul-betul pernah merasakan, merenungkan, menghayati dari peristiwa di balik perjamuan kudus ini. Saking seringnya kita lakukan setiap bulan, kita kehilangan rasa, kita kehilangan keinginan, kita kehilangan eagerness untuk meraih esensi di balik perjamuan kudus. Padahal kalau kita betul-betul kita mengikuti jejak akhir-akhir dari Tuhan Yesus, kita merasakan bahwa itu adalah puncak seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang telah Dia lakukan selama 33 tahun. Disitulah di ujung hidupnya lah, di situ puncak dari pelayanan Tuhan. Disitulah di mana orang Kristen seharusnya menangkap dengan penuh esensinya, di mana bahwa saking seringnya kita melakukan satu peristiwa, saking lamanya kita menjadi Kristen, kita seperti kehilangan keinginan untuk belajar tentang Tuhan, untuk mengerti tentang Tuhan. Sama seperti perjamuan kudus ini, bahwa selama perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus mencoba, Tuhan Yesus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, hati Allah Bapa. Dan di ujung hidupnya lah, disitulah penentuan bahwa dia menentukan untuk terus setia sampai akhir atau
dia gagal dan kita semua akan tidak punya kesempatan menjadi sempurna dan memperoleh keselamatan. Saya mau ajak semuanya untuk kita bisa merenungkan peristiwa perjamuan kudus, bukan sekedar kita mengikuti tayangan ataupun kita mengikuti satu ibadah online yang makan roti dan minum anggur sekedar selewatnya aja, tapi kita betul-betul kita merenungkan kehadiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dunia ini buat hidup saya dan saudara. Oke. Kita teduhkan hati. Kita teduhkan hati sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita teduhkan hati. Kita berdoa sama Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Thank you, Jesus. Kita persiapkan roti kita. Kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala. Dan ikuti saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang suci, tubuh yang kudus, tubuh yang tanpa celah, tubuh yang tidak bercacat celah. Dikorbankan, mengorbankan dirinya dengan kesadaran yang sangat penuh buat saya dan saudara. Sehingga kita beroleh kesempatan untuk mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Mari kita makan roti dengan ucapan syukur. Terima kasih. Thank you. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan satu message dari Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang kembali menjemput saudara dan saya yang hidupnya berkenan. Mari kita minum anggur dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat kesempatan, buat ketaatan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh walaupun dengan kadang-kadang terseok-seok, kadang-kadang kami gagal. Engkau menanti di ujung sana dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau berusaha. Kami mau terus menghayati bahwa perjuangan Tuhan harus menjadi perjuangan kami. Menjadi sempurna adalah satu keharusan. Thank you Jesus. Biarkan kami menerima firman-Mu. Buka hati kami. Buka pikiran kami. Jadikan tanah yang subur di dalam hati kami. Menerima firman-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan dengan pujian dan hormat dan syukur kami Tuhan. Kami naikkan ke segala kebaikan Tuhan, segala kesetiaan Tuhan, kebesaran-Mu dalam setiap kejadian hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh punya kesempatan yang baru. Saat kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Untuk kami Tuhan boleh memulai dan menjalani kembali hari kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang baru yang Tuhan masih izinkan, yang Tuhan masih karuniakan buat kami untuk kami semakin diubahkan, semakin menjadi seperti Tuhan. Ajar kami, beri kami hikmat ya Roh Kudus untuk kami Tuhan tidak melalui hari-hari kami begini
begitu saja. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami sungguh-sungguh bagaimana kami semakin membangun hati dan membangun iman kami Tuhan. Semakin seperti yang Tuhan inginkan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa semakin hari Tuhan semakin mencintai Tuhan dengan tulus. Semakin hari Tuhan kami boleh semakin mengiring Tuhan lebih intim lagi. Ajar kami Tuhan dan berikan kami hikmat untuk kami bisa habiskan sisa kehidupan kami ini Tuhan dengan sesuatu yang kami bisa lebih maknai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan berikan, di musim yang baru Tuhan, izinkan kami masuki di musim winter ini Tuhan di Australia saat ini. Kami mau Tuhan memulai musim ini Tuhan dengan kami kembali Tuhan beribadah. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, dengan otoritas yang datang dari Tuhan, dengan kuasa yang datang dari Tuhan. I pray for the Holy Spirit to clothe us with power from on high, sehingga yang kami kerjakan Tuhan bukan dibangun dengan kekuatan manusia, bukan dibangun di atas kecerdasan manusia belaka, tapi kami membangunnya Tuhan di atas dasar Kristus, dasar yang teguh yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Mari kebenaran firman Tuhan ditaburkan pada pagi siang hari ini Tuhan di tanah hati kami yang gembur Tuhan, untuk kami bisa menerima, memahami, mengerjakan, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Tanpa Roh Kudus hamba tidak pernah bisa mampu. Tanpa Roh Kudus semua yang kami kerjakan pada pagi siang hari ini sungguh menjadi kesia-siaan belaka. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerjalah dan kerjakan perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Terobosi setiap hati, pulihkan setiap jiwa, sembuhkan setiap roh kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh semakin meresponi panggilan dan isi hati Tuhan buat kami. Thank you Jesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang kembali Tuhan. Berikan kita hari ini kesempatan untuk kita bisa berjumpa secara virtual. Hari ini kita memasuki juga Tuhan minggu pertama dalam musim dingin, musim winter di Australia tahun ini. Dan saya berdoa bahwa tangan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan saya dan saudara. It's not the first half of the year yang easy buat setiap daripada kita, with too many things going on in this world right now. Tapi satu hal yang pasti, kita tahu bahwa harapan kita aman di dalam Tuhan. Harapan kita tidak mengecewakan di dalam Yesus Kristus, karena kita semua hidup dan kita tahu kemana kita akan pulang nanti. We know where we are going. We know that we are all making our way back home, ke tempat di mana Kristus berada. Mari pada pagi siang hari ini saudara, saya mau mengajak saudara semua untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya masih berbicara dengan topik yang sama, when church left the building, and I think this is probably the last 2 or 3 talks atau sermons yang kita masih akan bahas. Dan saya percaya di masa-masa ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya, Tuhan sedang memurnikan orang percaya, Tuhan sedang menampi setiap orang percaya untuk kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi esensi, untuk kita sungguh-sungguh memfokuskan apa yang menjadi esensi dalam kekristenan kita hari-hari ini. Tuhan sedang menelanjangi kita, Tuhan sedang melepaskan semua hal saya rasa yang seharusnya tidak menjadi esensi dalam pelayanan kita, dan Tuhan sedang membawa kita kembali kepada hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyentuh satu area kehidupan orang Kristen yang mungkin jarang kita bicarakan, tapi ini menjadi kritikal dan saya rasa sangat relevan when we talk about church leaving the building. Dan kalau saya boleh berikan judul khotbah pada pagi siang hari ini, saya mau berikan judul, have we as the churches, have we as Christians, have we been actually praying? Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa dalam hidup kita mengiring Tuhan Yesus? Dan saudara, saat kita bicara tentang doa, the tragic reality, kenyataan yang pahit yang kita harus lihat hari ini adalah, walaupun ini mungkin adalah kenyataan yang pahit terlepas dari COVID-19, bahwa there is a clear misalignment, ada sebuah ketidakcocokan between what a successful ministry is looking like
and the intensity atau the size of the prayer ministry in churches. Ada sebuah ketidakcocokan saat kita mencoba menggambarkan, menyambungkan antara pelayanan yang sukses, gereja yang dianggap sukses yang biasa diukur dari jumlah jemaat, diukur dari fasilitas, diukur dari resources, diukur dari kemegahan dan fasilitas. Dan kalau kita mencoba membandingkan kesuksesan ministry itu dengan seberapa tajamnya pelayanan doa dalam gereja, itu biasanya kita menemukan sebuah clear disconnection. The intensity of non-prayer efforts in one church, normally it does sometimes and quite often I have to say it doesn't talk back to the intensity of the prayer efforts. Dan kita terima kenyataan bahwa hari-hari ini, dan ini menjadi sebuah kenyataan yang sangat pahit, bahwa prayer ministry has always become the smallest prayer, the smallest units of ministry in a church. Menjadi sebuah pelayanan, pos pelayanan yang paling kecil, yang seringkali tidak terlalu dianggap signifikan, tidak terlalu dijadikan sebuah bagian integral dalam sebuah pelayanan gereja. Pergerakan gereja yang cepat tidak selalu disertai dengan pergerakan doa yang cepat. Pembangunan pelayanan atau program gereja yang begitu pesat biasanya tidak diiringi dengan pembangunan kualitas doa gereja tersebut yang pesat pula. Dan saudara, tragedi ini is also compounded by the fact bahwa sikap atau attitude orang percaya terhadap gereja, terhadap doa itu sendiri, bahwa seringkali masih begitu banyak orang Kristen yang punya ekspektasi bahwa they only pray when they are in church. Mereka hanya berdoa saat mereka ada di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Mereka berharap bahwa gereja terus memberikan mereka like spoon feeding them with prayer. Mereka tidak ingat akan Tuhan kalau mereka tidak di dalam gereja. Mereka hanya ikut berdoa kalau mereka di dalam gereja. Dan semua faktor ini, kenyataan-kenyataan di lapangan yang kita temukan hari ini, kesimpulan dan hasilnya adalah satu, bahwa gereja-gereja, no matter how big they are, no matter how small they are, they breed the believers who don't really understand what prayer is all about, who have no interest in prayer whatsoever, who have no patience, who have no understanding about what prayer is all about, dan mereka, they just don't pray. They simply just don't pray. Mereka boleh aktif di gereja, mereka boleh terus hadir dalam ibadah gereja, tapi gereja yang tidak berdoa pasti menghasilkan jemaat tidak berdoa. Pemimpin yang tidak berdoa pasti menghasilkan jemaat yang tidak berdoa. Dan hari ini, saudara, kita mau mencoba mengupas area ini tentang doa, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara buka beberapa ayat dalam Alkitab tentang doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. NIV translation, ayat yang sangat pendek. Pray continually. Berdoalah secara terus-menerus. Markus 1 ayat 35, kita catat kehidupan Yesus, dikatakan begini, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, he left the house and went off to a solitary place where he prays. Acts 2:42, Kisah Rasul 2:42 dikatakan begini, ini tentang gereja mula-mula, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. Jadi saudara, begitu banyak dalam Alkitab tentang yang mencatat tentang doa, dan saya mau menyatakan begini, kalau seandainya doa itu tidak penting, kenapa Paulus menginstruksikan gereja di Tesalonika untuk berdoa? Tidak cuma sebatas berdoa, tapi pray continually, berdoa secara berkelanjutan dan terus-menerus. Kalau doa itu tidak penting, kenapa Yesus begitu disiplin dalam membangun kehidupan? Yesus yang notabene adalah seorang anak Allah, kenapa dia begitu disiplin, mempunyai waktu untuk khusus dia berdoa, datang kepada Allah Bapa? Kalau doa itu tidak penting, kenapa gereja mula-mula begitu mendedikasikan atau devoted themselves untuk mereka terus hidup bertekun dalam kehidupan doa? Dan yang menarik dari Kisah Rasul 2:42 itu, kata devoted di sana, proskartereo dalam bahasa Yunaninya, it becomes an interesting adjective when it comes to prayer. Dalam Kitab Perjanjian Baru, kata devoted ini muncul 5 kali when it comes to prayer, selalu tied together with the activity of prayer. Jadi saudara, kalau saya boleh tarik kesimpulan dari sana, Alkitab mengajarkan kita dan menginstruksikan kita untuk kita bertekun dalam doa. Tidak cuma sebatas hidup dalam doa, tapi kita harus bertekun, punya ketekunan khusus untuk kita berdoa dalam perjalanan iman kita, saudara.
Saya buka ke Roma 12 ayat 12 secara cepat. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kata devoted muncul di sana. Kata proskartereo muncul di sana. Acts 1:14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. They all joined together constantly in prayer. Kata devoted kembali, proskartereo muncul di sana. Acts 6:4. And will give our attention to prayer and the ministry of the word. Memberikan perhatian penuh terhadap doa. Colossians 4:2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kembali kata proskartereo muncul di sana. Jadi saudara, penting untuk kita be devoted in prayer. Now, being devoted to prayer, it doesn't really mean that prayer is all that we do 24/7 every single day without us doing anything else, without us fulfilling our responsibilities elsewhere. Tetapi being devoted to prayer simply means this: a consistent attention, a constant focus to prayer that somehow then it underlies everything that you do. It empowers everything that you produce in life. Saya ulangi sekali lagi. Being devoted to prayer simply means this: a constant attention, a consistent focus on prayer that underlies everything that you do in this life, and it empowers you to produce anything in your life. Dia menjadi sebuah engine dalam kehidupanmu yang mendasari segala hal yang kau kerjakan, yang memberikan Anda power, kemampuan untuk Anda menghasilkan everything in life, saudara. Jadi saudara, saat kita bicara tentang tekun dalam berdoa, perhatikan ini. Kalau kita cuma sebatas berdoa sebagai orang Kristen, berdoa sebelum Anda makan, it is not devotion to prayer. Kalau Anda cuma mengingat doa saat Anda dalam crisis, it is not devotion in prayer. Kalau Anda cuma sebatas mengingat Anda berdoa sebelum Anda menutup hari, Anda cuma berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini saya mau tidur, amin, that is not devotion to prayer. Jadi saudara, ada sebuah kualitas yang perlu dibangun saat kita bicara tentang doa, bahwa it must be devoted, it must come with devotion. And I think you got a better idea of what I'm talking about here. Jadi butuh sebuah kualitas ekstra, tidak cuma sebatas berdoa, tapi harus tekun berdoa. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam ketekunan tersebut, saya membahas secara cepat saja. Apa itu doa? Kita harus penting mengerti apa itu doa. Prayer yang pertama adalah yang saya mau sebut begini. Dari kata literalnya, doa itu adalah pada dasarnya adalah sebuah permintaan. Proseukomai kalau dalam bahasa Yunaninya saudara ya. Eukomai itu berarti wish or will. Jadi dengan kata lain secara literal, doa itu sebenarnya wish for something to occur in the future. Anda keinginan atau permintaan untuk sesuatu untuk terjadi di masa mendatang. Nah saudara, ada dua kutub di sini. Kutub yang satu dalam kekristenan adalah kutub di mana mengajarkan kita untuk berdoa, yang mereka sebutkan istilah push. Pray until something happens. Dengan kata lain, Anda harus berdoa dan seolah-olah Anda memaksa Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang Anda minta. Tapi ada satu kutub yang lain dikatakan begini, bahwa hey, look, hargai kedaulatan Tuhan, tidak perlu Anda berdoa, percaya saja pada kedaulatan Tuhan. Kalau Anda berdoa minta-minta sesuatu, itu menandai ketidakdewasaan Anda dalam iman Anda. Jadi ada dua kutub yang sangat berbeda hari-hari ini sebetulnya. Dan saudara, saya mau menyampaikan begini, kita tidak bisa pungkiri doa adalah permintaan, itu satu. Tetapi yang permasalahan yang menjadi kendala kita adalah begini. Kita sebagai manusia berdosa, we are trapped in constant disconnection between what we are wishing for and what God is actually wishing for. Kita selalu sebagai makhluk berdosa, kita selalu menemukan sebuah ketidaksambungan sebetulnya antara apa yang kita ingini dengan apa yang Tuhan ingini, apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan harapkan. Jadi constant disconnection, sehingga saat when it comes to prayer, sometimes we don't pray right. Sometimes we pray for something that is just opposed to the will of God. Kita meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi dosa telah melumpuhkan kita, telah membuat kita kehilangan
kemampuan natural kita untuk berpikir sejalan dengan garis pemikiran Tuhan yang dosa telah melumpuhkan kita sehingga kita tidak lagi mampu untuk kita bergerak seiring dengan pergerakan langkah kaki Tuhan. Kita tidak lagi bisa berjalan seirama dengan Tuhan, dan dosa telah melumpuhkan kita seperti begitu, saudara. Sehingga saat kita cuma sebatas berpikir tentang doa seperti begini, kita harus sepenuhnya menyadari bahwa dosa sangat berpotensi membuat kita mendoakan hal yang tidak tepat, mendoakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mendoakan hal-hal yang hanya sebatas memenuhi keinginan daging kita sendiri, saudara. Nah, jadi saudara, itu satu doa adalah permintaan. Tapi kedua juga yang kita harus sampaikan adalah begini, bahwa doa tidak cuma sebatas permintaan. Doa adalah pada dasarnya it is an intimate, a personal time between a human, antara manusia dengan Tuhan, di mana di dalamnya ada sebuah real interaction, ada real relationship building, ada real communication, ada real conversation with real God. Ada sebuah conversation, percakapan, komunikasi yang terjadi dengan Allah yang real. Jadi it is a real relationship building moment. Jadi, dan kalau saudara perhatikan dalam kitab Matius pasal 6, Yesus mengajar, saya sedang berbicara tentang doa, Yesus bilang begini, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu, dan berdoa jumpai Tuhanmu. Jadi dengan kata lain, bahwa prayer is supposed to be that sort of personal space, interactional space between you and God, and it becomes a real moment. It's a real intimate moment between human and God. Jadi saudara, kita harus memahami prayer tidak cuma sebatas sebagai permintaan, tapi prayer becomes a channel of communication, a personal and direct communication between human and God. It creates that interactional space, saudara, between us and God. Sebuah interaksi yang real terjadi. Saudara, dalam kekristenan kita mempercaya dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang berinteraksi, yang hidup, yang bergerak di dalam kita. Dia ingin mempunyai hubungan dengan saya dan saudara. Sekalipun kita rindu ingin punya hubungan dengan dia terlebih rindu, saudara, untuk mempunyai hubungan dengan saya dan saudara. Jadi saudara, prayer is that channel. Prayer is that medium where the dialogue can happen between us and God. And when we are talking about dialogue, we are talking about us talking to God and also God talking to us. Kita bicara tentang percakapan dua arah. Kita bicara tentang kita berbicara dan juga kita mendengar suara Tuhan. That's why prayer becomes something real. It is a real interaction between us and God, who is also the real God. Jadi saudara, itu dua hal tentang doa. Permintaan, komunikasi. Nah saudara, yang kita harus bisa menjawab adalah pertanyaannya adalah seperti begini. Pada dasarnya secara umum, saudara, umat percaya, orang Kristen, pada dasarnya mempercayai dan mengakui bahwa hey, God is sovereign regardless our prayer. Dia adalah Allah yang berdaulat terlepas dari apa yang kita doakan. Dia tahu mencukupi kebutuhan kita. He knows our needs even before we pray for it. Kita seringkali juga menerima fakta bahwa God somehow cannot be influenced. His will cannot be influenced by our prayer. Kehendak dia tidak bisa kita ubahkan dengan doa-doa kita. Kenyataan-kenyataan ini, yep, that's right. God is sovereign in His will, dalam His judgment, His consideration and decision. Yep, we believe, we trust in His sovereignty. Jadi pertanyaan yang muncul adalah begini, why then we pray? Kenapa kita harus berdoa? Saudara, perhatikan beberapa skenario ini. Saya catat di sini beberapa skenario dalam Alkitab. Kalau saudara ingat cerita tentang Lazarus mati dan dibangkitkan. Kalau Allah Bapa sesungguhnya menghendaki Lazarus untuk dibangkitkan, kenapa Yesus saat itu di momen itu Yesus pun tapi kenapa Yesus pun berdoa kepada Tuhan untuk meminta kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Lazarus dibangkitkan? Kalau Yesus tahu bahwa memang sudah jadi kehendak Allah Bapa untuk dia disalibkan, kenapa Yesus harus bother himself to pray di Taman Getsemani saat itu? Dia berdoa, Tuhan sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah terjadi. Kalau seandainya, kalau kita ingat perjalanan Saulus ke
Damaskus. Dia dibutakan di tengah jalan karena Yesus bilang begini dalam penglihatan itu. Yesus bilang begini, Saul, Saul, why are you persecuting me? Kenapa engkau persecute aku, kata Tuhan. Lalu dia dibutakan. Kalau memang kehendak Tuhan untuk menyembuhkan dia, kenapa Tuhan harus memerintahkan Ananias di tempat lokasi yang berbeda untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Saulus, menumpangkan tangannya dan menyembuhkan Saulus di sana? Kenapa harus terlibat ada aktivitas doa di sana? Dan saya mau menyampaikan begini, dan teman-teman bertanya begini, kalau memang doa adalah sebuah tanda ketidakdewasaan, kenapa umat percaya, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam doa? Dan pertanyaan ini bisa bangun dengan skenario yang banyak sekali dalam Alkitab, saudara. Dan jadi saudara, kita harus mengerti kenapa doa itu menjadi penting. Saudara, seringkali orang Kristen tidak berdoa karena tidak tahu doa itu apa dan tidak tahu mengapa mereka harus berdoa. Dan kita gereja harus bertanggung jawab untuk memuridkan, membangun generasi orang percaya yang memang menyadari bahwa doa itu adalah nafas orang percaya, Bapak Ibu. Jadi saudara, kenapa kita harus berdoa? Saya berikan beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah, tentu dalam Alkitab Anda temukan begitu banyak ayat bahwa memang Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Tuhan instruksikan kita untuk kita berdoa dalam hidup kita. Yang kedua juga, kalau Anda ingat tentang Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Jadi saudara, saat murid-muridnya berkumpul begitu, murid-muridnya tidak meminta Yesus untuk ajarkan kami untuk bagaimana mengusir setan, bagaimana untuk menyembuhkan, bagaimana untuk bisa berkhotbah dengan hebat seperti kamu Yesus, tapi mereka meminta, Lord, teach us to pray. Dan di situ Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami. Alasan berikutnya juga adalah yang saya mau sampaikan begini. Genuine God-centric salvation-based needs in life are massive. Let me break it down for you. Our needs in life are massive. Kebutuhan kita di dunia, di hidup kita ini massive. Nah, saat saya bilang tentang kebutuhan, perhatikan ini. Saya nggak bilang kebutuhan cuma sebatas ada Tuhan, tolong buka jalan besok saya mau makan apa dan sebagainya. Tidak sesederhana itu. Saya mau menggarisbawahi kebutuhan yang besar ini adalah kebutuhan yang sifatnya genuine, kebutuhan yang sifatnya God-centric, kebutuhan yang sifatnya berkenaan dengan agenda Tuhan di muka bumi, berkenaan dengan pekerjaan Tuhan di muka bumi, berkenaan dengan rancangan rencana Tuhan di muka bumi, dan juga yang saya sebut dengan salvation based. Maksudnya apa? Kebutuhan yang menyangkut tentang perkara keselamatan seseorang, kebutuhan yang menyangkut tentang perkara kekekalan seseorang. Kebutuhan ini begitu banyak. Anda mungkin lahir di keluarga yang bukan Kristen. Ada kebutuhan di sana untuk Anda berdoa buat orang tuamu, untuk sanak saudaramu, relatifmu, untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Melihat kondisi dunia yang begitu hancur, melihat kondisi orang-orang Kristen mungkin yang begitu tertinggal jauh dari rancangan Tuhan. Ada kebutuhan yang sangat besar di sini yang dimana doa harus masuk di sana. Dan alasan berikutnya yang saya mau sampaikan adalah begini. God works and acts in His own way when His people pray. Tuhan bekerja dan beraksi dengan cara Tuhan yang sendiri saat umatnya berdoa, saudara. Saat kita temukan saat Rasul di penjara dan kita kisah para Rasul, murid-murid yang lain berdoa di satu rumah sehingga tiba-tiba mereka mengalami, Rasul-Rasul itu mengalami pintu penjara terbuka, mereka bisa terbebaskan, ada ketemu malaikat, mereka diangkat keluar dari penjara. Jadi when we pray, when the believers pray, God works in His own way. Jadi saudara, itu beberapa alasan tentang kenapa kita berdoa. Nah, saudara, saya mau memfokuskan, want to spend a bit of time, basically, to talk about the practicality of prayer. Look, theological principles, yes, they serve as the solid foundation tentang bagaimana kehidupan Daud dibangun. Tapi saya mau menyampaikan begini. Without understanding the practicality and the realness of prayer, maka kita tidak mungkin bisa membangun kehidupan doa. Kalau kita tidak berbicara dan sungguh-sungguh be practical about prayer, what we will produce is basically believers who understand, the knowledge about prayer, but never been able to
develop a prayerful life. Orang-orang Kristen yang tahu secara teologi doa itu apa, tapi tidak pernah menghidupi kehidupan doa. Dan saya mau menyampaikan begini, begitu banyak orang Kristen, begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang begitu beraksi luar biasa di atas mimbar, yang begitu beraksi luar biasa di tengah-tengah gereja, tapi mereka tidak punya jam doa. Mereka tidak punya waktu berdoa, berkomunion dengan Tuhan di jam pribadi mereka masing-masing. It is a shocking truth and a shocking reality. Saya bisa buka betapa banyak statistik yang mencatatkan tentang hal-hal seperti begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi Saudara, it is time for us not just to understand about what prayer is all about, not just to understand the theological substance of our prayer, but really to be practical about it, to be real about it, and start praying, start building that prayerful life. Nah, Saudara, saat kita bicara tentang practicality about doa, saya mau menyampaikan beberapa poin di sini, tapi ada underlying principles sih, ada beberapa atribut yang saya mau sampaikan begini. Yang pertama adalah kita harus balance. One of the key attributes adalah we have to be balanced. Balance dalam arti seimbang. Balance artinya appropriate. Excuse me. Tepat guna, Saudara. Maksudnya apa? Karena beberapa alasan, karena setiap orang berbeda. Everyone is different. Schedule saya dengan schedule saudara berbeda. Level kesibukan saya dengan level kesibukan saudara berbeda. Level komitmen keluarga saya dengan keluarga Anda berbeda. Stage kehidupan saya dengan stage kehidupan saudara berbeda. Ada yang sudah married, ada yang belum married, ada yang single, ada yang sudah berrelationship. It's different. Kondisi kita di sini tidak ada orang tua, dengan di Indonesia ada orang tua. It's different. So we have to be balanced. Yang kedua juga we have to be holistic. Secara penuh. Karena pada dasarnya begini, kita membangun kehidupan doa yang constant. Kita membangun kehidupan doa yang konsisten. Kalau Alkitab itu prayer without ceasing, berdoa tanpa henti. Dan untuk kita bisa mencapai itu, we have to be really holistic in the way we view prayer. So it is not about one or the other. It is never about, okay, doa ini adalah begini, kalau kau nggak lakukan begini, you don't pray. Kita tidak bisa seperti begitu. We have to be really objective and holistic in viewing what prayer and how prayer is done. Let's go through a few points here. I want to focus the next 15-20 minutes in this area. Let's talk about this. The first point here, when we talk about prayer, the practicality of prayer. Yang pertama adalah yang saya sebut dengan istilah begini, structured and unstructured. Structured and unstructured. Maksudnya apa? Poin ini, this aspect talks about the contents of your prayer. Isi doa Anda. Apa yang Anda doakan? Nah, saya sebut begini, structured and unstructured. Let's talk about the unstructured first. Apa artinya being unstructured in your prayer? Ini berarti bahwa your prayer, it is free, it is fluid, saudara. It is unrestricted, it is flexible. Dengan kata lain, it is not gonna be somehow, it is not dictated, it is not scripted. Tidak seperti Anda sedang kaku, saudara, bahwa Anda berdoa itu, oh Bapa di dalam surga, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Anda tidak perlu sekaku itu. Jadi being unstructured in prayer means that it is not dictated, it is not scripted, it is not memorized. Doa Bapa kami sekalipun bukan untuk dihafalkan semata-mata. Anda hafal bagus, puji Tuhan, tapi bukan sebatas formula yang Anda atau mantra yang Anda doakan dan Anda hafalkan semata-mata, saudara. Jadi it is not scripted, it is not artificial, it is not preset. Jadi saudara, hal yang baik dari ini adalah berarti begini, bahwa it is good in a way because it makes prayer more genuine. Membuat prayer itu lebih natural, saudara, lebih alamiah. Tidak dibuat-buat, tidak seperti sedang Anda acting out, tidak seperti Anda sedang mempura-purakan, bukan Anda sedang membacakan sajak atau kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Tapi butuh juga struktur, saudara. When you pray, you also need structure. Kalau Anda cuma sebatas, oh okay, we can be unstructured in prayer. In other words, you can basically pour out your heart, your soul. You can literally say anything about what you're feeling, your thoughts to God. There's a good thing there. It is fluid. You can pretty much say anything. Tapi it requires structure too in prayer. Apa maksud diberikan struktur dalam prayer? It means bahwa struktur itu memberikan sebuah the richness in spiritual understanding.
memberikan Anda sebuah kekayaan dalam pengertian rohani, pengertian spiritual. It gives you that sort of parameters atau memberikan Anda kerangka, your playing field di dalam kerangka kehendak Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau Anda bilang, oh saya boleh unstructured dalam prayer, Anda bisa katakan, Anda bisa doakan apapun. Oh Tuhan, saya mau mobil Ferrari, itu bagus, saya minta besok saya dapatkan dalam nama Yesus, saya terima. You can say that, tapi you need to be structured, and that structure stops you from doing that. That structure in prayer gives you that maturity, gives you that understanding, gives you that parameters that what you can pray and what you cannot pray for, what you can ask and what you cannot ask for. Jadi saudara, banyak orang bertanya sama saya, sebenarnya kita berdoa boleh kan katakan ngomong apa saja seperti teman? Ya, of course, boleh dong minta apa. Well, you can. But saya mau menyampaikan begini, when you have sound understanding, sound doctrine in the Word of God, you know what you are asking for. You know exactly what you are praying for. Dan dengan kata lain, Anda tidak mungkin minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Anda tidak mungkin meminta sesuatu yang bertubrukan dengan kehendak Tuhan, yang bertubrukan dengan firman Tuhan. Anda tidak mungkin berdoa, Tuhan saya mau menikahi pasangan saya itu, walaupun dia bukan orang percaya. Anda tidak mungkin meminta hal itu karena there is a structure, there is a framework there that must exist in prayer. Jadi saudara memberikan Anda sebuah kekayaan pengertian akan kebenaran saudara. Jadi saudara, seperti yang tadi saya bilang bahwa it must be holistic. Jadi saat when we talk about the practicality, it is not about being unstructured or about being structured. It is about being both. Anda bisa bebas seperti you can feel free, you can be fluid about what you are saying to God, you can be just pouring out your heart, your mind to God. Tetapi there's a structure there that there is a playing field. Anda tidak boleh, kalau saya boleh pakai istilah, Anda tidak boleh offside dalam doa Anda dengan Tuhan. Dan disinilah your spiritual understanding is important. Nah, jadi saudara, few examples of prayer structures. Bagaimana Anda berdoa, apa yang Anda doakan, struktur apa yang bagus untuk Anda gunakan dalam doa. Yang pertama adalah scripture, Alkitab. Saat Anda berdoa, pray things that you read or you learn from the Bible. Misalnya contoh saudara, saat Anda berdoa begini, bahwa Tuhan ajar kami untuk kami bisa belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Anda mengquote scripture itu. Dengan kata lain, it becomes that part of meditating the Word of God. We talked about the meditation a few weeks ago, and this becomes part of the digesting the Word of God. When you pray the Bible first. Saat Anda mengalami masa-masa sukar, but Father, I pray, I believe that through the darkest valley, we know that you are our shepherd. Kami tahu Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda berdoa dan itu memberikan Anda sebuah konten yang rich in spiritual understanding. Dan saat Anda berdoa seperti itu, sebetulnya Anda sedang membangun diri Anda sedang mengingatkan roh Anda kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan Anda akan terbangun imannya saat Anda berdoa seperti begitu. Dan disinilah yang saya sebut bahwa when you have that kind of structure, that sort of right structure in your prayer, it will stop you from praying for things that are against the will of God. Akan menghentikan Anda untuk berdoa dan meminta hal yang semena-mena di hadapan Tuhan. Other examples dari struktur doa itu juga kita bisa bicara tentang prayer list. Anda punya list doa. Anda tahu siapa yang Anda khusus doakan setiap hari. Anda tahu jelas the needs yang saya sebut the God-centric needs, salvation-based needs, kebutuhan-kebutuhan yang Anda komitmen untuk Anda doakan setiap hari. It gives you that structure, it gives you that order. Dan saya sangat suggest saudara bahwa sebagai Anda jemaat gereja, you have to pray for your church every single day. You have to pray for your leaders, for your pastors every single day. You have to pray
for your families every single day. You have to pray for your relatives every single day. You have to pray for whatever you do every single day. Berdoa untuk bisnismu, oh yes, of course you pray. Tapi Anda berdoa bukan untuk Anda semena-mena mengklaim sesuatu yang melanggar saudara teknik hermeneutik yang baik atau penafsiran Alkitab yang baik. Jadi saudara, saat kita bicara tentang scriptures tadi, harus disertai dengan interpretasi yang akurat, harus disertai dengan penafsiran yang akurat. Anda tidak bisa berdoa bahwa Tuhan berkati bisnisku dan aku klaim segala kekayaan dari bangsa-bangsa dipindahkan kepada bisnisku. Kita tidak bisa berdoa seperti begitu. Harus dalam theological interpretation yang tepat, dengan hermeneutik yang tepat, saudara. Jadi saudara, Anda berdoa buat bisnis Anda, oh ya, tapi Anda berdoanya berbeda. Anda berdoa, Tuhan sertai dalam segala yang aku kerjakan, biar apa yang aku kerjakan bisa memuliakan Tuhan, segala macam yang aku hasilkan bisa memberkati banyak orang. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau Tuhan percayakan aku dengan sesuatu yang lebih, ini semua milik Tuhan, aku berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Jadi saudara, hal yang pertama di sana being structured in your prayer, but also being unstructured to make it natural, to make it unscripted, to make it more natural and genuine, saudara. Nah, saudara, yang kedua adalah yang saya sebut dengan ini, personal and corporate. Jadi ini it talks about the participant in the prayer itself. Siapa yang berdoa? Jadi personal prayer, tentunya doa Anda secara pribadi, is about one individual praying, meeting your God every single day in your own time, in your own space. Setiap hari Anda bertemu dan menjumpai Tuhanmu. Jadi saudara, saya mau katakan begini, there is no true Christianity without personal and direct communion with God on daily basis. Saya mau sampaikan ini bahwa tidak ada kekristenan sesungguhnya kalau Anda tidak punya waktu Anda berjumpa dengan Tuhanmu. Dan saya mau sekali lagi sampaikan, pengertian Anda akan firman Tuhan tidak menjamin Anda menjumpai Tuhanmu setiap hari. Pengertian Anda yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan tidak menjamin Anda sungguh berkomunion, berintim dengan Tuhanmu. Saya temukan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, saya temukan begitu banyak orang Kristen yang sepertinya dewasa rohani, tapi tidak pernah punya waktu untuk menjumpai Tuhan dalam keseharian mereka. It's a tragedy. Dan saya mau bilang begini, there is no true relationship with God without a direct one-on-one personal relationship dedicated every single time with your God in your prayer time away from the noise of the world. Tidak ada Anda bisa mengklaim, saya kenal Tuhan saya. Tidak bisa Anda klaim, saya mencintai Tuhan saya. Tapi Anda tidak jumpai di dalam keseharianmu. Jadi saudara, seperti Anda, when you fall in love with someone, when you have your wife, your husband, kalau Anda tidak punya waktu bersama dengan pasanganmu, Anda sedang berbohong dan Anda sedang berfantasi kalau Anda bilang bahwa Anda mencintai orang tersebut. Anda sedang berfantasi bilang Anda mencintai Tuhanmu, tapi kalau Anda tidak punya waktu menjumpai, menemui Tuhanmu dalam keseharian. Jadi personal prayer, it is important. Dan disinilah ada orang yang bilang, oh nggak perlulah doa pribadi. Tapi Tuhan mengajarkan kalau engkau berdoa seperti yang tadi saya sudah quote tadi, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoa jumpai Tuhanmu. Jadi personal prayer is critical. Martin Luther, saya boleh quote di sini, dia pernah bilang begini, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Jadi tidak mungkin Anda menjadi Kristen tapi Anda nggak berdoa. Seperti Anda hidup tapi tidak bernafas. Dengan kata lain, kalau Anda sebagai Kristen Anda tidak punya waktu pribadimu berdoa dengan Tuhan, Anda sebetulnya secara spiritual Anda mati. Anda mati secara spiritual. You are dead secara spiritual, saudara. Nah, saudara, tapi yang satu lagi juga bicara tentang corporate prayer. Corporate prayer berarti adalah a group of believers praying together, kneeling together, pouring their heart together as one untuk berdoa bersyafaat untuk orang-orang, untuk kebutuhan-kebutuhan yang God-centric tadi, kebutuhan-kebutuhan yang besar itu mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan doa. Dan saya mau menyampaikan begini, a corporate prayer gathering itu sesuatu yang sangat normal di dalam kehidupan jemaat mula-mula. It was very normal, it was considered integral, it was considered basic in the early churches days. Jadi saudara, Anda temukan begitu banyak saat mereka menghadapi tekanan hidup yang begitu luar biasa, mereka berkumpul dalam rumah masing-masing, mereka bertekun dalam doa. Jadi doa adalah sebuah hal yang sederhana dan basic saat itu. Dan kenyataan yang seringkali kita temukan hari ini, kenyataan yang sebaliknya, gereja begitu aktif mengerjakan begitu banyak program, tapi mereka mengorbankan begitu banyak pertemuan doa.
Tidak benar kalau pertemuan doa itu dikorbankan untuk segala macam program-program lain untuk berjalan. And it is not right. It's just not Christian when churches run programs without prayer. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan saya mau bilang begini, churches that neglect corporate prayer gatherings are not true churches. Gereja yang meneglect pertemuan doa bukan gereja sesungguhnya. Saya mau bilang begini, their movement is questionable before God. Their advancement is eyebrow raising to God. Dipertanyakan pergerakanmu. Kalau Anda bilang there's a revival, there's a vibrant in the church, but you don't pray, the churches don't pray, it is questionable. It is questionable where your revival begins with. Kita perhatikan nih, minggu lalu kita bicara bahwa any kind of revival, any kind of spiritual movement, it must begin with the Spirit of God. Dan saudara, there is no movement that begins with Spirit of God in the absence of prayer. Jadi corporate prayer is critical. It's critical. Jadi saatnya saudara, hari-hari ini gereja kembali fokus pada hal yang esensi. Stop korbankan pertemuan doamu. Stop korbankan persekutuan doamu untuk hal-hal yang lain yang kau anggap esensi. Tapi saudara perhatikan ini. Banyak hal yang kita anggap esensi hari ini. Sesungguhnya kalau kita boleh kilas balik ke gereja mula-mula, mereka tidak anggap itu esensi. Perhatikan itu. Jadi saudara kembali ke dalam kehidupan doa sebagai satu korporat. Yang berikutnya, saya mau menyampaikan ini. Elemen yang berikutnya bicara tentang broken and solid. Broken and solid. Jadi this aspect talks about the genuineness and maturity of the person who prays. Bicara tentang ketulusan, keapa adaan seseorang itu, tapi juga disertai dengan kedewasaan. Jadi kenapa saya bilang prayer can be broken? Maksudnya apa? Broken prayer bicara ialah it is honest, it is transparent, it is about just the way you are kind of thing, a kind of prayer. Jadi Anda berdoa sebagaimana Anda ada, tanpa Anda perlu menutupi, tanpa Anda perlu memakai topeng. Jadi doa seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk Anda menjumpai penciptamu. It must become a safe haven. It must become a safety net untuk Anda berjumpa dengan Tuhanmu to become who you really are. You can be as broken as you are. Dengan kata lain, Anda hancur hati. Anda bisa datang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Aku minta ampun. Tuhan aku rusak Tuhan. Aku banyak borok Tuhan. Anda seharusnya bisa datang pada Tuhan seperti begitu. Jadi doa itu bukan seperti Anda datang pada Tuhan lalu Anda mengiaskan kata-kata seolah Allah Anda the strongest person on earth. No, prayer can't be like that. But prayer must become a safe haven where you can be just the way you are. You can basically say anything that you feel. You can pour out anything that you think of before God. You can say what you really think. You can become who you really are. You can pour out what you really feel. Jadi saudara, kalau dalam kondisi ini, dalam kondisi COVID-19 ini, is it okay to be worried when things are happening this way? Saudara, saya mau bilang begini. It is okay to be worried. It is okay for you to come to God in that spontaneity and you say, God, I'm so worried about what's happening right now. I'm a bit afraid, God, with what's happening right now. To be honest, God, I'm a bit anxious. To be honest, God, I'm a bit concerned here with how things are going. I'm a bit concerned with what's happening in my job. Saudara, saya mau bilang begini, kalau kita tidak bisa dan tidak melatih diri kita untuk datang as broken as we are before God, how can we call our God as the Father? Dan kalau kita dengan Bapa kita, seharusnya kita sebuah keterbukaan yang alami di sana karena Bapa kita mengenal kita lebih dari siapapun. Jadi saudara, saya mau mengatakan begini, Tuhan sebagai Bapa menghendaki sebuah hubungan yang sebetulnya genuine, yang sebetulnya terbuka, keterbukaan yang alami terjadi di sana. Saya mau bilang begini, it is okay. You come to Jesus, you come to God in that sort of prayer. God, I'm worried. God, I'm a bit scared. God, help me. It is okay. It is okay to be worried like that in your prayer, but it is not okay to dwell in your worriedness. It is okay to express your fear to God in that prayer, in that sort of moment when things get like really sporadic and chaotic. But it is not okay
to dwell in your fear for a prolonged period of time. Jadi saudara perlu membuat perbedaan seperti begitu. Jadi saudara, broken, it means like that. Tapi juga at the same time, again, it must be solid. What does it mean about solid prayer? Excuse me. Dengan kata lain, it is not childish. It is not insensitive. It is not whiny. It is not whingy. Anda boleh broken, God, oh my God, I'm so worried about this. Tapi saudara, at the same time, you must be solid. But you have to go and come before God. You are not whinging about your situation. You are not whining about your situation. You are not complaining about your situation. But you are developing, you are building up yourself. God, I'm a bit worried about these kind of things. But Lord, please give me strength. I place my trust in you. I know that you are my provider. I know that you are my shepherd. I trust in your judgment. I trust in your decision. I trust in your sovereignty. Jadi saudara, di satu sisi you are broken, but at the same time you are solid. At the same time you are really like desperate, but at the same time you are not being childish. You are maturing. You are developing. You are not whinging. You are not being whiny, saudara. Jadi a solid prayer, you know the boundary. You know you always submit to the sovereignty of God. You always trust in the judgment of God. Jadi saudara, it's okay to be expressive. It's okay to express your genuine, your true feelings. Tidak perlu Anda menutupi ketakutanmu di hadapan Tuhanmu. Tapi saat Anda mengekspresikan itu, Anda tapi tetap, you are being solid. You are putting your trust in the sovereignty of God. You are putting your trust in His power in your life, in His control over your life. Saudara, jadi itu saudara, broken and solid. Nah yang berikutnya saudara, sorry I'm taking a bit of your time. Tapi saudara, there are two more points that I want to talk about. Yang pertama, yang berikutnya adalah, poin keempat adalah, prayer can be short and long. Pendek dan panjang. It talks about the duration, basically, of your prayer, or the length of your prayer. Jadi saudara, doa itu short prayer, obviously it means it is concise, sederhana, pendek, tidak bertele-tele. Makanya Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang suka berdoa yang bertele-tele panjang lebar. Tuhan bilang, you don't need to pray that way. Percayalah, Tuhan sudah dengar itu semua. Jadi saudara, dengan kata lain, prayer dengan kata lain can be a quick outburst of your feeling, thought, and mind. Bisa menjadi sebuah outburst yang spontaneous begitu, yang begitu cepat saja Anda keluarkan buat Tuhan. Misalnya sesederhana ini, saat Anda sedang mengalami sesuatu lalu tiba-tiba Anda stuck di dalam pekerjaan Anda bisa bilang, oh God help me Lord, give us wisdom. You are praying, short prayer. You don't need, saya pernah mengalami di masa-masa kerja di mana, aduh Tuhan aku nggak tahu ini cara solusinya bagaimana. Anda tidak perlu, oh sorry saya mau berdoa, saya mau kunci dulu pintu di dalam kamar, saya berdoa 30 menit, Tuhan tolong berikan saya solusi. No, short prayer can be that short. Prayer can be that just a quick outburst of what you feel, what you think. Oh God help me, I really need your wisdom God. Then you start working again. Jadi saudara, it can become that quick outburst. It's a quick, saya sebut gini, a quick check-in of your consciousness of God's presence in your life. Dengan kata lain, prayer itu bisa sesederhana ini, saudara. Saat Anda berjalan kaki, Anda lihat cuaca yang baik, dan Anda bisa sederhana ini. Tuhan terima kasih. It's beautiful, it's great, it's your creation. Sesederhana itu, saudara. Jadi, saudara, itu membuat Anda terus mempunyai kesadaran penuh akan Tuhan dan kehadiran Tuhan, peran Tuhan dalam kehidupanmu. Seringkali, saudara, harus diakui, kita itu seringkali cuma baru sadar itu kalau misalnya, oh ada Tuhan nih. Saat kita semua sedang ngumpul di dalam gereja, kita berdoa. Saudara, and then that kind of mentality membuat kita berpikir bahwa kalau kita tidak sedang dalam gereja melakukan hal gitu, kita tidak punya kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tapi saudara, yang kita harus bangun adalah prayer can be as short as that. Oh God, thank you Jesus. Thank you for your protection. Saat Anda kuat bangun pagi, Anda bilang, oh Tuhan terima kasih, masih ada hari ini. That sort of simple prayer. Nah, saya mau quote di sini Smith Wigglesworth, seorang penginjil luar biasa, pernah mengatakan begini, I don't often spend more than half an hour in prayer,
but I never go more than half an hour without praying. Jadi saya tidak pernah spend lebih dari setengah jam untuk berdoa. Tapi saya tidak pernah melewatkan setengah jam dalam hidup saya tanpa saya berdoa. Jadi prayer can be that short, saudara. Nah, tapi long prayer juga berarti bahwa pentingkah? Ya, of course penting. Long prayer, that means apa? It is a relaxed prayer. It is undisturbed prayer. It is unrushed. It is delightful. Menjadi sebuah delightful experience. Jadi Anda tidak diburu-buru di saat Anda berdoa. Anda tenang, Anda bangun pagi. Dan ini yang saya mencoba terus usahakan, bahwa karena pagi-pagi Edmund sudah bangun dan sebagainya. Terkadang untuk saya bangun berdoa baru saat Edmund sudah bangun. I can't really pray. Tapi that's why sometimes quite often I push myself untuk membangun lebih pagi, lebih subuh, saudara. Sehingga saat mereka sedang tidur, saya bisa berdoa dan saya bisa lebih tenang untuk berdoa datang kepada Tuhan. Jadi it is relaxed, it is unrushed. Tidak diburu-buru dan Anda menikmati masa-masa Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan Anda di dalam situasi yang sangat dedicated, sacred moment bersama Tuhan. Jadi saudara, itu poin keempat. Dan poin yang kelima saya menyatakan begini, it's about spontaneous and schedule. Spontaneous and schedule. Jadi this aspect talks about time of the prayer, when you pray. When do you actually pray? Ini sedikit mirip dengan yang tadi, tapi ini bicara tentang kapan Anda berdoa. Spontaneous berarti it is impromptu, it is unplanned, it is unrestricted. Anda tidak dibatasi, Anda tidak direncanakan. Seringkali Anda berdoa, Anda tidak rencana. Oh, saya mau berdoa dulu ya. Oh, tidak. Anda bisa berdoa kapan saja. Jadi dengan kata lain, that kind of prayer, this is good. This spontaneous prayer is good because that really means that you can pray anytime, anywhere. Dan ini yang membuat firman Tuhan yang mengatakan pray without ceasing itu menjadi sebenarnya possible and it makes sense. Menjadi masuk akal bahwa Anda bisa berdoa kapan saja dimanapun. So that you can pray constantly. You can pray without ceasing. Everywhere, di dalam WC kah, di tempat kerja, saat Anda di kereta, saat Anda sedang commuting, menunggu station, saat Anda beli makanan. Whenever it is, you can pray to your God. It can be as spontaneous as, oh God, thank you so much. Oh God, you are good. Saat Anda bisa secara spontan, I praise you, hallelujah, thank you, you are great. Anda bisa that spontaneity yang Anda bangun saat Anda berdoa. Tapi juga apakah spontan terus? Oh tidak, Anda perlu schedule prayer. Anda butuh prayer yang di schedule. Dengan kata lain apa? Anda menjadwalkan itu. Dengan kata lain, dengan menjadwalkan sesungguhnya, it makes the prayer dedicated. It makes the prayer planned, direncanakan. It makes it intentional. Dengan kata Anda punya tujuan. You intend to pray by scheduling it. You intend to pray by planning it, by putting it on your calendar. By planning it, by scheduling it, basically you are marking your prayer as an importance and priority, sebagai prioritas. Saudara, seringkali orang Kristen gagal untuk menjalani kehidupan berdoa because they are never being intentional about it. Mereka tidak pernah secara punya tujuan, saya mau berdoa. Anda tidak, when you don't schedule something, it will not happen. Saudara, you know what? Saat Anda bekerja, saat Anda sekolah, Anda pun diberikan jadwal. Saat Anda bekerja, Anda diberikan roster bekerja. Anda start shift dari jam 9 sampai jam 5 misalnya. Do you know why you always turn up at 9 o'clock to start? Because you are being intentional about it. You are intentional to be working. Anda punya tujuan, intensi bahwa Anda harus bekerja. You've been scheduled, you intend to be there. You have to apply the same principle there with your prayer. Start scheduling something and make it happen. Kalau Anda mau bangun jam 4, Anda bangunlah jam 4. Anda mau bangun jam 5, make it happen jam 5. Pasang alarmmu, be intentional about it. Kalau Anda mau malam jam 9 malam Anda main musik, Anda menyembah Tuhan, berjumpa dengan, make it happen. Be intentional about it. Jadi saudara, saya berikan Anda beberapa practicalities di sana dan ingat setiap poin-poin di sana consider as one coin with two sides. Anda is not about either or, tapi it's about both, being flexible that way. Kita bahas tentang structured and unstructured, being personal and corporate, broken and solid, short and long, spontaneous and scheduled. Jadi saudara, orang Kristen tanpa doa, we are not being a true Christian. Orang Kristen tanpa berdoa, kita sebenarnya secara spiritual kita mati. Oleh sebab itu, dengan kita church have left the building for now, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita, hey,
Anda datangi dan jumpai Tuhanmu bukan di hari Minggu lagi, Bapak Ibu Saudara. Anda jumpai Tuhanmu di dalam keseharianmu. Anda jumpai Tuhanmu dalam keseharianmu. Anda jumpai di dalam doa-doamu. Dan be practical, be real about it. And just be intentional about it. Make it happen. Saya berdoa di tempat ini bahwa pengalaman kita keluar dengan church leaving the building. Saya berdoa bahwa setiap kita dibangun kembali kesadarannya untuk kita mempunyai hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Itu esensi. Your salvation, the quality of your faith, the durability of your faith hinges on your quality of prayer. Be intentional about your prayer. Start building a prayerful life. Stop becoming just a person who understands what prayer is all about. Stop becoming a person who just understands the theological substance of prayer, but start living as one. Start living as someone who prays, who lives as sebagai seorang pendoa. Hidupi hidupmu sebagai seorang yang berdoa, praying without ceasing, praying consistently, continuously, constantly. Mari tutup mata saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pada pagi siang hari ini. Kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk merenungkan kembali pada firman Tuhan. Message yang sedikit lebih panjang dari biasanya, tapi hamba-Mu berdoa ini memberikan sebuah pengertian yang baru, pencerahan yang baru, insight-insight yang baru. Tuhan, untuk kami tidak cuma sebatas memahami apa itu doa secara teologis, tapi kami mau belajar to be really practical about prayer, to be really real about prayer, to actually live a prayerful life. Karena kami tahu Tuhan, we are not being a true Christians if we don't live a prayerful life. Gereja yang tidak berdoa, kami sesungguhnya bukan gereja sesungguhnya. Gereja yang tidak berdoa, sebetulnya kami gagal menjadi gereja Tuhan. Orang Kristen yang tidak berdoa, orang Kristen yang tidak menjumpai Tuhannya setiap hari, sesungguhnya kami bukan sungguh-sungguh orang Kristen. Bohong kami untuk kami mengklaim kami mencintai Tuhan kalau kami tidak punya waktu menjumpai Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu hamba berdoa buat setiap jemaat, untuk gereja-Mu City Gate dan semua orang percaya yang mendengar pesan ini Tuhan. I pray Lord, Holy Spirit, tuntun kami untuk kami Tuhan membangun kehidupan doa kami, bukan untuk menjadi sebatas membangun sebuah ritual agama, tapi sungguh-sungguh kami mempunyai kerinduan untuk kami terus constantly interacting with our God, untuk constantly praying without ceasing, Lord, at anywhere, anytime, untuk kami berinteraksi, mempunyai kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segalanya. Sekali lagi kami serahkan gereja-Mu, jemaat-Mu, City Gate ke dalam tangan Tuhan yang kuat melalui masa-masa ini. I pray the strength God is always and has always becomes our strength. You are my portion forever and ever. Tidak ada yang kami ingini di muka bumi ini dan di surga selain pribadi-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan senantiasa berjalan bersama kami, senantiasa hadir, bertahta dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan saudara, hidupi hidup Anda dalam dan bangun kehidupan doa Anda dan cintai Tuhan dengan segenap hati dan kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Shalom City Gate, apa kabar semuanya? Kembali kita dalam ibadah online untuk yang selama 2-3 bulan ini kita sudah melakukan ibadah online. Tapi untuk Church News kita coba mencari background yang berbeda-beda supaya kita semua tidak bosan dengan background yang ada ya, kita coba keluar. Tapi mulai minggu ini kita sudah merasakan bahwa restriction sudah di-ease, luar biasa. Berkat Tuhan selalu luar biasa. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu melindungi saudara-saudara yang di Australia. Tetapi saya harap semuanya tetap bisa menjangkau teman-teman yang ada di Indonesia yang tentu masih jauh dari selesainya dari pandemi ini. Saya harap semua kita terus membuka mata, membuka hati, membuka telinga bahwa pasti banyak orang yang akan mengalami kesulitan. Di sini juga di Australia kita baru diumumkan bahwa kita akan mengalami masuk ke dalam resesi yang pertama selama 29 tahun. Jadi kita harus saling menolong sebagai satu keluarga, kita harus saling membantu. Saya mau revisi sedikit dari minggu lalu tentang pengumpulan dana. Jadi ada ralat sedikit bahwa
Dari angka yang terkumpul benar bahwa sekitar 7.500, tetapi angka yang terpakai, angka yang keluar dari dana itu baru sekitar $2.000. Jadi masih ada sekitar $5.000 lebih yang tersedia untuk membantu siapapun, saudara-saudara jemaat City Gate yang membutuhkan. Tolong berikan kepada saya atau Pastor Frankie atau kepada sekretariat gereja informasi di mana yang kami mungkin tidak tahu, di mana kita bisa menolong. Dan kami juga akan membuka terus informasi, membuka terus pembicaraan dengan kawan-kawan yang ada di Indonesia. Apa yang bisa kita bantu di sana. Tapi kami akan prioritaskan untuk saudara-saudara keluarga kami yang ada di sini. Oke? Hari Selasa masih ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Wigan. Jam 7 malam, jangan terlambat di IG. Oke, di Instagram. Dan hari Rabu juga akan ada live talk jam 7 malam juga bersama Albert dan Yeos. Jadi kita stay tune aja, kalau live talk akan ada live di YouTube. Jadi kita tunggu hari Selasa jam 7 dan hari Rabu jam 7 malam. Oke? Saya harap semua terus berkuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, kita bersama-sama melalui kesulitan ini. Oke? God bless, sampai jumpa minggu depan.